Jadi kebanyakannya belum lengkap ya. Ada 20 responden. Nah, untuk itu kegiatan kita ini mungkin akan berkelanjutan ya. Jadi ada beberapa kali pertemuan. Mungkin yang sudah ada berarti kan ada IT-nya. Kalau yang belum ada, entah itu di klinik atau di praktek mandiri, kita akan bikin workshop itu sampai selesai jadi sistemnya. Jadi bisa digunakan oleh eh, masing-masing di institusinya. Baik, kita mulai saja. Jadi kita akan merancang sistem informasi keperawatan, baik itu sebagai modul tersendiri maupun modul yang menjadi bagian dari SIM rumah sakit. Jadi dalam sistem informasi rumah sakit tentunya ada modul-modul seperti pasien manajemen. Pasien manajemen itu artinya kan dari mulai appointment, kemudian booking, kemudian registrasi sampai pasien tersebut terdaftar di rumah sakit. Apa namanya? Sebagai record kunjungan pasien. Kemudian ada medis dari mulai eh, apa namanya? Physical assessment, anamnese, diagnosa sampai order lab radiologi dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga pasien accounting untuk pembayaran yang terjadi di rumah sakit, transaksi yang terjadi di rumah sakit. Ada juga nursing. Nah, rupanya modul nursing ini tidak semua sistem informasi rumah sakit memiliki nursing system yang lengkap dari mulai pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasinya. Nah, untuk itu kita akan sama-sama belajar membuat sekalian mudah-mudahan menjadi barang jadi sehingga bisa digunakan oleh masing-masing. Gitu ya. Itu rencana kegiatan mulai dari hari ini sampai beberapa minggu ke depan. Nah, untuk interoperabilitas ini namanya integrasi antar sistem. Jadi sistem rumah sakit ini selain EMR juga ada integrasi dengan sistem-sistem lain. Seperti misalkan radiologi information system. Banyak vendor, terutama vendor-vendor alat kesehatan ya, seperti Philips, kemudian GE, Siemens, itu masing-masing memiliki radiologi information systemnya. Tapi radiologi information system itu mereka sudah punya integrasi yang standar, sehingga merek apapun bisa saling berkomunikasi. Kemudian ada yang namanya LAS, Laboratorium Information System. Ini ada Sysmex, ada yang open source juga. Ini untuk integrasi dengan mesin-mesin analiser laboratorium. Nah, selain itu biasanya SIM RS itu tidak dilengkapi dengan antrian. Ada juga vendor khusus untuk sistem antrian. Tapi ada juga rumah sakit yang membuat antriannya sendiri. Dan tak lupa ini pastinya rumah sakit itu paling banyak berintegrasi dengan BPJS terutama dan Satu Sehat. Untuk ini jadi walaupun sistem ini berdiri sendiri-sendiri tapi bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk itu nursing system juga bisa dibuatkan integrasinya kalau memang tidak ada atau belum ada nursing systemnya, seperti misalkan SIMGOS atau sistem informasi yang free gitu ya.
biasanya kan nursing systemnya itu belum ada atau belum lengkap. Nah, eh, apa namanya, dengan kita membuat nursing system, kita bisa membuat sistem itu diintegrasikan seperti layaknya BPJS, radiologi sistem, laboratory information system, sama. Jadi walaupun kita bikinnya di luar sistem core sistemnya, kita bisa membuat sistem nursing dan diintegrasikan ke sistem informasi rumah sakitnya. Nah, kemudian untuk tools-tools interoperabilitasnya, kalau mungkin nanti berminat, kita bisa belajar pula untuk yang namanya HL7, Health Safe Level 7. Nah, ini adalah organisasi untuk dia membuat standar komunikasi data kesehatan. Jadi kalau kita punya lab, radiologi, mungkin mesin tensi, pasien monitor, alat-alat kesehatan yang memiliki kapabilitas atau spek untuk integrasi dengan sistem. Nah, biasanya menggunakan HL7 ini. Ini biasanya untuk alat-alat kesehatan. Lab radiologi, pasien monitor termasuk tensimeter yang bisa biasa ada di poliklinik, itu bisa menggunakan HL7. Kemudian ada FHIR. FHIR ini Fast Healthcare Interoperability Resource. Ini digunakan oleh Satu Sehat. Jadi Satu Sehat ini kalau kita punya SIM RS pingin integrasi dengan Satu Sehat menggunakan protokol FHIR ini. Selanjutnya ini adalah API, aplikasi Programming Interface. Ini adalah uh, tools integrasi yang paling banyak digunakan. Jadi yang non kesehatan, aplikasi-aplikasi umum pun mereka menggunakan API ini. Tapi untuk rumah sakit sangat disarankan menggunakan HL7 atau FHIR. Tapi ini pun biasa digunakan juga untuk komunikasi antar sistem. Adapun sistem yang digunakan oleh keperawatan diantaranya rekam medis elektronik, kemudian sistem dokumentasi asuhan keperawatan, aplikasi pemberian obat biasanya untuk prescription ini lintas profesi ya, dari mulai dokter membuat resepnya, kemudian farmasi memproses hingga memotong stok dan diberikan ke perawat, dan di keperawatan akan mengadministrasikan obat tersebut. Kemudian monitoring sistem, di antaranya misalkan tanda-tanda vital, kemudian apa namanya, scoring-scoring EWS, Humpty Dumpty, kemudian apa namanya, Morse dan lain-lain. Itu sistem monitoring. Nah, di keperawatan sendiri kita memiliki proses keperawatan. Jadi inilah yang target dari workshop kita, yaitu kita akan membuat sistem untuk mendokumentasikan keperawatan. Yang terdiri dari pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasinya. Nah, pengkajian sendiri itu banyak sekali pengkajian di keperawatan kan ya. Dari mulai pengkajian awal pun dikelompokkan berdasarkan umur, usia,
Ada bayi, ada anak dan remaja, ada dewasa, ada kebutuhan khusus, lansia, bunuh diri, dan lain-lain. Ada juga scoring, Morse, Humpty Dumpty. Jadi apa namanya, kalau kita ajukan sekaligus ke programmer tentu mereka bingung, banyak sekali gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan di coding satu-satu, tentu ini akan memakan waktu yang lumayan panjang gitu ya. Karena satu pengkajian pun itu bisa memakan waktu 2 sampai 3 minggu. Nah, ini adalah cara kita apa namanya, membuat atau mengembangkan sistem. Dari mulai yang pertama, perencanaan. Jadi kita merencanakan dulu nih apa yang akan dibuat khusus untuk kegiatan ini. Kita rencananya akan membuat nursing system secara lengkap dari mulai pengkajian sampai evaluasinya. Kalau diperlukan mungkin juga akan integrasi dengan AI gitu ya. Kemudian analisisnya. Ya, untuk planning ini biasanya melibatkan tim perawatan. Kemudian untuk analisis, ini nanti dari keperawatan, rencananya kemudian disampaikan ke IT untuk dianalisis kebutuhan sistemnya. Dari misalkan pengkajian, kemudian apa namanya, diagnosa, nanti dianalisis, kemudian nanti setelah itu dibuatkan desain sistemnya. Biasanya dibuatkan mock-up. Mock-up itu gambarnya, tata letaknya, tapi dia hanya sebagai eh, apa namanya, tampilan awal saja. Jadi dia belum bisa apa namanya, belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, kemudian dibuatkan sistemnya, dibuatkan codingnya. Nah, tapi karena ini kita tidak menggunakan programmer, kita akan menggunakan AI sebagai ganti programmernya. Jadi yang membuat codingnya adalah AI-nya. Kita sebagai eh, tugas kita sampai di desainnya, dari planning, analisis, sama desain. Kemudian programmingnya dikerjakan oleh AI. Ini tadi penjelasannya, jadi tapi mengumpulkan data pasien, perlu dokumentasi keperawatan yang cepat, kemudian desain sistem, tim merancang tampilan dan alur sistem. Contohnya input asuhan keperawatan, ada menunya. Kemudian pembuatan sistemnya, tahap ini programmer baru membuat sistem. Jadi ini apa namanya, programmer yang mengerjakan. Ya. Jadi kalau misalkan memang kita sudah berencana dan di rumah sakitnya sudah ada programmernya, artinya kita sampai di analisis saja. Jadi nanti dilanjutkan oleh programmernya. Kalau yang mau ikut sampai membuat program dengan AI, ya kita sediakan sampai selesai supaya nanti aplikasinya jadi dan bisa digunakan, bermanfaat untuk di tempat kerjanya masing-masing. Setelah selesai, nah kita harus uji coba nih oleh usernya. Dalam hal ini kan perawatnya ya. Jadi apakah si sistem itu sudah sesuai dengan rencana awal, kemudian sudah bebas error. Nah, itu dites oleh keperawatan sebagai data ownernya. Nah, dalam tahap ini eh, harus disamakan dengan
perencanaannya awal. Karena kalau misalkan ada perubahan pada saat testing, itu biasanya eh, apa namanya waktu penyelesaiannya akan mundur. Jadi kalau misalkan kita dipastikan di perencanaannya sudah fix apa yang harus ya apa yang kita inginkan itu sudah minim perubahan sehingga ketika sudah uji coba testing hanya testing untuk sistem ini bebas error atau masih ada yang harus diperbaiki. Nah, dalam tahap ini sebaiknya tidak ada perubahan dari rencana awal supaya nanti penyelesaiannya bisa tepat dengan waktu. Setelah testing tentu akan ada sosialisasi dan implementasinya di lapangan. Kemudian setelah itu ada pemeliharaan, ada pemantauan, misalkan ada Morse, ada update terbaru, mau ada perubahan. Nah, ini nanti balik lagi ke perencanaan. Terus seperti itu dia akan makanya disebutnya dengan siklus development system. Jadi setelah di tahap implementasi, kemudian maintenance, kalau ada update dan perubahan keperluan, nah ini kita masuk lagi ke planning. Terus sehingga sistem yang kita miliki semakin lengkap sesuai dengan kebutuhan pada zamannya. Seperti itu. Nah, untuk materinya hanya sampai di situ. Selanjutnya kita akan mencoba membuat desain. Oh, ini kita ada lembar kerjanya ya. Sebentar, jadi ini eh, bentuknya workshop, jadi ada lembar kerja yang harus diisi oleh kita ya, supaya nanti eh, pada akhir acara kita memiliki sistem planning. Ya, saya share di chat ya. Lembar kerja fase perencanaan. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu untuk dokumen ini. Nah, ini eh, lembar kerja tahapan sistem informasi keperawatan. Ini isinya bebas ya, sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Kalau tujuan kita adalah mengembangkan sistem keperawatan untuk melengkapi modul sistem informasi rumah sakit, berarti skopnya sampai di tahapan analisa. Kalau mau sampai lanjut sampai aplikasinya jadi dan nanti diintegrasikannya dengan cara menggunakan HL7 dan lain sebagainya bisa ikut sampai selesai pembuatan sistemnya. Kita akan membuat sistem menggunakan Python. Karena Python ini paling gampang dipelajari dan secara sistem dia bisa support untuk integrasi ke alat-alat kesehatan baik juga ke AI-nya, machine learning gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin sistem informasi yang cerdas, yang support AI, menggunakan Python adalah pilihan yang tepat gitu ya. Nah, ini nanti masing-masing silahkan membuat planningnya sampai di mana kita akan membuat sistemnya. Nah, untuk apa namanya kegiatan ini
Nah, proyeknya itu sistem informasi keperawatan. Jadi dari mulai pengkajian sampai evaluasi menggunakan eh, bahasa program Python. Tanggal 12 bulan 10 2025. Bapak Ibu teman-teman boleh sambil isi ya. Siapa? Ya, silakan. Oh, ini apa nama jabatan asal aja lah ya. Tujuannya kita akan membuat eh, dokumentasi keperawatan secara tersistem. Jadi untuk memudahkan perawat bertransformasi dari manual menjadi sistem. Dan yang kita digitalkan adalah proses keperawatan, dokumentasi keperawatan dimulai dari pengkajian sampai evaluasi. Karena kita akan membuatnya secara eh, apa namanya independen, jadi harus ada data pasien dan data registrasi. Kalau yang data registrasinya sudah ikut SIM RS, maka data pasien dan data registrasinya tidak perlu dibuat lagi ya, karena mengikuti data-data pasien dari SIM RS. Pengguna sistem, keperawatan, CNE, dan lain-lain. Pertama login dulu ya. Nanti ini formul-formulirnya kita lampirkan. Nanti kita buat menggunakan AI. Data pasien tambah edit data pasien lampir data lampir. Setelah itu row pengkajian. Nah, ini pengkajiannya semua pengkajian ya. Pengkajian awal, scoring, dan lain. Nanti diagnosanya kita menggunakan SDKI. Perencanaan SLKI dan SIKI. Implementasinya sesuai dengan perencanaan, evaluasi, kemudian mungkin ada CPPT ya.
CPPT. Catatan progres. Targetnya tahap keperawatan selesai dalam 10 menit. Oh, cepat banget ya. Rencana tindak lanjutnya, pengumpulan kebutuhan. Kebutuhannya berarti pengkajian. Ini misalkan kita akan mengumpulkan, kalau misalkan kita sudah memiliki katalog SDKI, SLKI, SIKI, ini nanti dijadwalkan berapa minggu kita bisa mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan ini di keperawatannya. Ya. Kemudian nanti setelah dikumpulkan dari mulai pengkajian SDK SKI, kita masuk ke tahap desain sistem. Nah, ini setelah dikumpulkan, nanti tim keperawatan dan tim IT mengadakan meeting untuk mendesain sistemnya. Ini silahkan boleh apa namanya, dibuat jadwalnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing rumah sakit. Tapi kalau untuk kebutuhan belajar, kita bikin aja berurutan. Ini minggu pertama hari ini, kemudian minggu depan kita bikin desainnya dan mungkin mulai minggu kedua ya, kita akan membuat codingannya. Kemudian setelah itu testing, uji coba di lapangan, dan evaluasi. Jadi nanti untuk yang akan membuat sistemnya bareng-bareng, kita akan testing dan setiap peserta nanti akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Silahkan. Izin Pak bertanya dari Robi. Ya, silahkan Pak Robi. Ya, tadi kan pada saat entry di item-item tadi kan hanya menggunakan SIKI, SLI, dan SDKI gitu kan Pak ya. Ya, ya. Nah, kalau seandainya kita ingin mengkombinasikan dengan Nanda atau Niknok, boleh tidak Pak? Oh, boleh, Bu. Jadi ini SDKI, SLKI, dan SIKI ini adalah katalognya. Nanti sistemnya sendiri akan dibuat bisa menampung apapun katalog atau referensinya. Kalau mungkin di Indonesia menggunakan SDKI, SLKI, dan SIKI, tapi di tempat lain menggunakan Nanda, NIK, dan NOK, itu bisa saja. Baik. Gitu ya, Pak. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Kalau tidak ada, saya berikan kesempatan untuk teman-teman mempresentasikan atau membuat rancangannya, baik itu untuk nanti di rumah sakit masing-masing maupun untuk ke apa namanya, keperluan belajar untuk membuat sistemnya. Dipersilahkan, barangkali ada. Pak Robi di Filipina ya? Kebetulan sekarang lagi sekolah Pak, lagi Lagi. sekolah. Oh, ya, ya, ya. Ya, boleh Pak, atau siap yang kalau misalkan mau presentasikan pembuatan planning rencana Bapak untuk akan membuat apa nih? Rencana gini sih Pak, rencana saya pengen bikin praktek perawatan mandiri, fokusnya sih ke perawatan luka dan komplementer nih Pak. Nah, ini saya juga baru banget nih Pak, Ya.
pengen membuat aplikasinya ini gitu kan. Sebelumnya kalau yang saya pernah ketahui, eh saya kan juga dulu bekerja di salah satu rumah sakit di Timur Tengah, Pak ya, seperti itu. Nah, memang sudah menggunakan eh, sistem sistem IMR sudah dari tahun 2018 kalau nggak 2000 ya. Nah, itu memang sedikit kesulitan dalam penentuan misalnya dari segi pengkajian gitu kan ya, pengkajian terus sampai ke implementasi dan evaluasinya gitu Pak. Nah, eh, kalau sekarang nih kan kalau biasa kalau dokter itu sudah ada Pak ya untuk penentuan penentuan diagnosa itu sudah ada misalnya nomor urutnya Pak ya, diagnosa gitu kan Pak. Seperti Kodenya. itu. Nah, begitupun untuk hasil pengkajian-pengkajiannya dari mulai head to toe ataupun per sistem. Nah, kira-kira dalam dalam latihan kita ini, Pak, yang tadi Bapak sampaikan dari mulai pengkajian, dari nanti kita akan fokuskan misalnya dari mulai pengkajian newborn sampai ke geriatrik, terus juga sampai ke pengkajian-pengkajian yang sifatnya khusus tadi itu eh, bagaimana, Pak ya, dalam perencanaannya gitu, Pak, seperti itu. Oke, Pak. Jadi untuk perencanaannya kan tentu nanti akan ada desainnya ya. Nah, untuk ini tahap ini desainnya sih banyak beragam ya Pak, tergantung dengan eh, sistemnya yang kita gunakan. Tapi saya punya sedikit contoh ya. Nah, ini contoh saja. Jadi ini tahapan dari sesuai dengan tahapan proses keperawatan. Jadi mulai dari pengkajian apa aja yang akan kita buat, kemudian perencanaan meliputi diagnosa, kemudian SLKI-nya, luaran, dan SIK-nya, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Untuk implementasinya sesuai dengan eh, yang sudah diambil rencananya. Ini hanya salah satu contoh dari desain sistem. Tentu eh, apa namanya akan sangat tergantung nanti sesuai dengan apa yang kita bayangkan yang menurut kita gampang untuk dilakukan, dikerjakan. Nah, tetapi dengan apa namanya ke sesuai pengalaman, jadi sepertinya keperawatan itu dia lebih menyukai kalau kita ini melengkapi dari mulai pengkajian awal sampai dengan selesai itu tidak satu persatu, tapi satu halaman scroll ke bawah terus. Jadi bagi perawat di Indonesia terutama ya, kalau pengkajian ini satu persatu, ini agak kurang disukai dibandingkan kalau scroll ke bawah terus, misalkan kita buat komponennya, komponen-komponen ini nanti kemudian dirangkai menjadi satu pengkajian utuh sesuai dengan kebutuhan. Misalkan apa namanya pengkajian awal dewasa. Apa aja yang dibutuhkan untuk pengkajian awal dewasa? Misalkan dari mulai pengkajian apa namanya anamnese, kemudian tanda-tanda vital. Nah, ini dijadikan satu komponen-komponen, kemudian dirangkai sehingga membentuk dokumentasi keperawatan yang lengkap.
gitu contohnya. Tapi ini tentu sesuai dengan bayangan kita mau di desainnya mau seperti apa. Ya, tapi untuk konten-kontennya atau komponen-komponennya tentu mengikuti dari standar internasional seperti misalkan PAC, FLAC, NIPS, Morse, Humpty Dumpty dan lain-lain. Begitu. Begitu Pak. Nanti ini kita buat apa namanya sistemnya masing-masing. Sekarang kita masuk ke tahap perencanaannya dulu. Boleh silakan kalau ada yang mau share lagi untuk perencanaannya mau buat sistem seperti apa. Atau Pak Ruby bisa ini, bisa share screen. Rencananya mau membuat apa? Membuat eh, praktek mandiri dan lain sebagainya, dipersilahkan. Silakan ya, selain Pak Ruby juga boleh. Pak Joko, silakan Pak Joko. Ada yang mau share screen? Rencananya mau bikin apa? Iya Pak, Depannya. ini saya mohon izin share screen Pak ya. Boleh silakan Pak. Saya harus berpindah dari tab ke laptop dulu Pak. Saya Boleh silakan mundur. Pak. Baik Pak. Untuk share screen saya sudah terlihat belum Pak? Kelihatan Pak. Kelihatan di Juyun. Nah ini. Jadi untuk rencana saya hampir sama sih Pak. Oh, nanti ini yang melatih kemarin Ingin membuat dia kan sistem informasi keperawatan yang ya mencakup oh rawat inap, bilang sama Mbak paling tidak dulu rawat inap dulu. Setelah itu di sini kok liburan uh, ini tuh ya tahapan terus proses dimana ya perawatan. Tentunya lurus nih stasiun sebelum Sudimara tahapan proses perawatan, Sudimara tuh dekat data-data sama pasien sektor 9 kan juga ini kami ini perumahan juga ya orang untuk suaranya gimana Pak ada ya? kegacauan Bentar ada ini. Gimana Pak? Suara saya terdengar tidak Suaranya Pak? jelas Pak. Jelas Pak ya? Ya, Ya ya. jadi eh mulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi, ada juga proses administrasi dari data pasiennya, kemudian penggunaan sistemnya ternyata di sini role-nya adalah sebagai perawat, sebagai administrator ataupun sebagai karu. Setelah itu untuk proses keperawatannya ini eh, yang pertama tentunya dari tahap pengkajian. Ini ada formulir isian pasien. Tentunya diawali dengan login. Login, setelah itu ada form isian data pasien. Login sesuai dengan rule-nya, isi data pasien, tanda vital, keluhan. Untuk form form isian pengkajian ini ingin
kami bedakan berdasarkan Virginia Henderson, Pak. Jadi sesuai dengan kebutuhan dasar manusia Oke, dibuat sem- eh, walaupun satu page, satu halaman, tetapi dibuat semacam kelompok-kelompok. Misalkan ini adalah kebutuhan dasar ataupun sesuai dengan Virginia Henderson. oke, Untuk diagnosa keperawatan, diagnosa keperawatan ingin memakai sistem seperti Pak Hendy tadi, yaitu ada data referensi ya, data referensi yang sudah menggunakan SDKI, dan nanti secara teknis itu seperti apa Pak ya? Apakah kita mastering datanya, kita ambil langsung dari IE ataupun harus kita mengambil anu ya dari PDF baru kita ketikkan secara manual atau seperti apa. Terus saya kira untuk diagnosa keperawatan nanti dia ada ini ya, ada semacam eh, pakar ya, sistem pakar, tim pakar. sistem pakar untuk menentukan diagnosa yang muncul otomatis 5 atau mungkin ya, atau 5 atau enam diagnosa secara otomatis. Namun untuk penentuan prioritasnya di perawat. Untuk menentukan prioritas satu, dua, atau tiga, itu tetap yang menentukan adalah perawat. Ya, Selanjutnya perencanaan tentunya di sini sesuai dengan SLKI, SIKI, hampir sama, dan masteringnya itu sama seperti yang di diagnosa keperawatan. Apakah eh, mastering datanya itu kita bisa menggunakan sentuhan IE atau seperti apa cara kita penyajian datanya? Karena kalau kita mengetik manual kan berarti nanti sistem ketik lagi, tidak tidak checklist seperti itu, Pak. Jadi ya, inginnya sistemnya adalah checklist. Uh, Selanjutnya ada implementasi. Saat implementasi tentunya menggunakan sistem scoring untuk yang berbasis skala. Biasanya sesuai dengan buku SLKI, scoringnya 1 sampai 5. Misalkan skala nyeri dan lain sebagainya untuk mengukur penurunan skala nyeri ataupun skala risiko jatuh dan lain sebagainya. Untuk evaluasi, evaluasi tentunya bisa dilakukan ya by sistem, dan tidak lupa nanti di akhir ada recap mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi berwujud PDF yang bisa eh, tersaji dalam laporan, dan tentunya ada grafik-grafik perkembangan pasien, TTP dan lain sebagainya, supaya untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan dari perawat. Oh, ternyata TTP-nya sudah membaik. Itu kan kalau kita baca dengan grafik akan memudahkan. Saya kira dari saya untuk eh, proses sampai dengan evaluasi seperti itu, Bapak. oke Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini rencananya mau dibuat sistem independen atau menjadi bagian dari SIM rumah sakit Pak? Jadi kalau kebetulan kami di kampus, Pak, jadi saya Oh, ini independen aja ya? ya jadi ingin membuat di lab kampus itu kan masih manual, Pak. Saya Ya. ingin membuat pakai sistem gitu. Oke Pak. Jadi artinya Bapak harus menambahkan data data pasien dan data registrasi Pak, data admission. Iya, Pak.
Kan nggak mungkin tiba-tiba menjadi pengkajian ya, harus ada pasien dulu. Jadi ditambahkan dua data pasien dan data visit atau data registrasi. Baik, Pak. Oke, Pak. Jadi nanti Bapak buat nanti pertama sistem login, kemudian setelah sistem login tentu akan membuat data pasien baru. Setelah ada data pasien baru, baru ada registrasi ke rawat inap. Setelah itu baru mulai pengkajian sampai evaluasi. Baik, Gitu. Pak. Oke, Baik, terima kasih, Pak. ya sama-sama Pak. Kalau bisa nanti Bapak apa namanya download dulu aja aplikasi Python-nya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Joko. Mudah-mudahan belajar kita apa namanya ada hasilnya ya. Amin. Terima kasih, Pak. Ini buat teman-teman semua, kita pilihkan Python. Python ini ibarat kata yang paling gampang dan bisa menggunakan AI untuk membuat programnya ya. Jadi walaupun kita sebenarnya secara teknik tidak memiliki kemampuan untuk bikin codingan, tetapi secara konsep kan kita paham betul ya. Kita di keperawatan tentu paham betul yang namanya proses keperawatan. Nah, itu yang paling penting dalam digitalisasi saat ini. Untuk programmingnya kita bisa menggunakan AI seperti itu ya. Silahkan download dulu eh aplikasi Python-nya dan install di masing-masing sesuai dengan eh, operating sistemnya masing-masing. Yang pakai macOS pilih yang ini, kalau yang pakai Windows langsung boleh pakai Windows. Pilih aja yang terakhir. Saya kopikan. Pak izin sebelum melanjutkan. Silakan, silakan Pak. Ya, tadi bagus sekali yang Pak Joko sampaikan, karena sama-sama nih saya juga kebetulan di pendidikan juga gitu kan. Tapi Ya, jadi mungkin ada dua dua fungsi nanti, eh, fungsi untuk ya saya sebagai praktisi dan membuat praktek perawatan mandiri, dan juga untuk aplikasi mahasiswa dalam pendokumentasian asuhan keperawatan, baik itu di keperawatan dasar, medikal bedah, ataupun keperawatan kritis dan gawat darurat gitu Pak. Nah, yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak tadi mungkin menyambung dengan pernyataan Pak Joko. Kalau saya tadi bisa nggak sih, Pak ditambahkan untuk masing-masing di sini saya tambahkan dari pernyataan Pak Joko tadi, intervensinya kan kita bisa menggunakan SLKI dan Siki ya Pak ya. Nah, ya, dengan bantuan AI seperti ini, apakah kita bisa juga menggunakan EBP terupdate gitu Pak, sehingga secara secara apa ya Pak? Contoh misalnya dilingkan dengan beberapa jurnal-jurnal terkait EBP yang nanti bisa akan terhubung dengan contoh, misalnya untuk diagnosa keperawatan, misalnya peningkatan produksi jaringan cerebral gitu kan Pak ya. Katakanlah di Siki dan SLKI belum ada nih Pak. Tapi ketika kita sudah linkkan ke tadi yang Bapak sampaikan AI gitu kan, atau terhubung dengan jurnal-jurnal EBP, misalnya ada untuk HOB misalnya Head of Bed 30 Degree gitu kan Pak. Nah, kira-kira bisa nggak di linkage kan gitu Pak, sehingga ketika ketika kita pilih katakanlah diagnosanya A, katakanlah semua intervensinya muncul tanpa harus mengklik karena kita sudah melakukan pengkajian di awal gitu Pak. Seperti itu Pak. Ya, bisa nggak Pak? Kira-kira itu pertanyaan untuk yang perencanaan dan juga untuk yang dievaluasi. Ketika kita melakukan implementasi dengan ada respon objektif dan subjektifnya, berarti kan kita harusnya kita sudah akan tahu nih Pak pada respon akhirnya akan seperti apa, sehingga nanti pada hasil hasil evaluasinya di SAP itu kita sudah bisa nih melihat analisnya, misalnya apakah masa teratasi sebagai atau belum teratasi, dan juga nanti kita secara otomatis bisa
rencanakan di P-nya. P-nya apalagi nih selanjutnya gitu. Apakah mengulang intervensi yang sama atau memang modifikasi dengan bantuan AI tadi, Pak. Jadi selain kita juga tadi menganalisa juga dibantu juga menganalisa dari AI yang sudah bisa dikodingkan Pak dari beberapa respon-respon pasien yang dimunculkan gitu Pak. Baik, Pak. Jadi rencananya Bapak ingin mengintegrasikan sistem ini dengan AI gitu ya. Betul Pak. Jadi ketika misalnya katakanlah pasien nyeri, pasien mengeluh eh, menyampaikan besar skala pain-nya 6 sampai 7 gitu kan. Nah, berarti kan sudah ada masuk tuh Pak data mayor ini Pak. Nah, dengan tinggal kita kaji terus kira-kira ketika kita masukkan ke AI muncul diagnosanya apa. Jadi kita nggak perlu lagi memilih-pilih gitu Pak. Seperti itu. Maksudnya gitu Pak. Baik, Pak. Jadi untuk integrasi dengan AI itu sangat memungkinkan sekali ya. Tergantung nanti apa namanya promnya yang kita buat seperti apa. Contoh ini promnya itu untuk CPPT misalkan. Kita inputannya adalah pasien mengatakan nyeri, kemudian objektifnya skala 2, tekanan darahnya 10. Nah, ini dianalisis oleh Gemini. Nanti Hmm. keluarlah respon seperti ini. Jadi ketika kita submit, eh, respon AI-nya jadi seperti ini. Ini adalah output dari Gemini-nya, Pak. Oke. Iya. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil referensi untuk mereka, nanti kita apa namanya di bagian di bagian promnya itu, perintahnya itu kita sampaikan juga bahwa si AI itu harus mengambil juga referensi yang terbarunya gitu. Ini kalau seperti yang dibuat ini juga sama ada promnya, tapi promnya itu untuk CPPT sehingga ketika kita input subjektif dan objektif saja, dia akan menghasilkan subjektif, objektif, analisa data, dan rencana keperawatan. Karena memang prompt yang kita gunakan adalah eh, memerintahkan AI ini untuk mengeluarkan analisa data dan rencananya. Seperti itu, Pak. Jadi itu sangat memungkinkan. Oh, oke. Jadi tergantung nanti kita prompt yang kita masukkan ya Pak ya. Misalnya kalau Ya, misalnya dari hasil ini minta juga diupdate intervensi sesuai dengan EBP terupdate gitu kali Pak ya. Mungkin ya, seperti itu ya. Pak ya. Oh, Ya, oke seperti baik. itu, Pak. Mungkin saya perlihatkan sedikit codingan yang terintegrasi dengan AI-nya ya. Sebentar. Jadi output yang tadi kita lihat itu promnya untuk integrasi dengan si Gemini itu seperti ini.
Nah, ini Pak. Jadi di dalam eh, codingan kita buat prompt atau perintahnya seperti ini. Anda adalah asisten AI medis yang bertugas menganalisis ringkasan EMR. Berikan respon dalam bahasa Indonesia menggunakan format Markdown. Analisis Anda meliputi subjektif, objektif, analisa data, perencanaan keperawatan. Gitu. Nah, kalau dalam kebutuhan kasus Bapak, artinya di sini disebutkan cari EBP best practice-nya dari pengkajian atau eh, intervensi dari diagnosa berikut yang seperti yang disampaikan. Gitu, Pak. Ya baik. Eh, oke. Jadi tetap harus di typing ya Pak ya. Ini, Eh ini secara codingan, Pak. codingan ya betul. Ya, codingan. Jadi secara user tidak perlu mengetik apa-apa lagi. Hanya mengambil data terakhir, kemudian kita generate oleh si AI-nya tadi. Jadi ketika user mengklik generate, perintahnya itu sudah ngikut coding atau settingan yang kita buat. Ketika kita klik kirim, nanti si tombol ini akan mengirimkan prompt yang sudah kita setting. Hmm. Oke. Dan promnya itu bisa permanen ya Pak ya? Apa nanti in between kita pengen merubah lagi bisa dirubah lagi Pak untuk Oh, promnya? itu bisa nanti di setting, Pak. Misalkan kita buat secara dinamis. Kalau ini kan kebetulan hard code. Ya. Ada juga bisa dikonfigurasi kalau misalkan tombol yang ini promnya yang mana, tombol untuk diagnosa promnya yang mana, itu bisa dikonfig. Jadi ada dua cara. Yang pertama bisa di apa namanya di hard code seperti ini. Bisa juga kita setting dikonfigurasi lewat database sehingga kita bisa merubah-rubah di level user. Termasuk juga Pak, ini mungkin Pak ya, pada tadi kan kita sudah mulai data pasien masuk, terus katakanlah untuk pengkajian kita masukkan dia misalnya data usia atau tempat lahir lah, tahun tanggal lahir, dikonversikan jadi usia beli pada saat kunjungan bisa Pak ya? Bisa bisa Pak. Oke baik. Nanti ada apa namanya, ada logik untuk menghitung usia, tanggal lahir, apa namanya, perbedaan tanggal lahir dengan hari ini, sehingga logiknya itu akan mengkalkulasi usia. Baik. Begitu. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Kita lanjutkan. Tadi sudah ada perencanaan. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya adalah desain. Nah, kita sudah punya proyek, kita akan membuat nursing system secara independen. Kemudian kita akan membuat desainnya. Desainnya berarti kita mulai dari halaman login ya. Nah, untuk rancangan
kita bisa menggunakan langsung AI atau bisa juga menggunakan software ya. Namanya Draw.io. Kita bisa buat menggunakan mana ya? Mockup. Nama aplikasinya itu adalah Draw.io. Saya kirimkan dulu linknya. Draw.io. Ini adalah aplikasi untuk membuat mockup atau membuat desainnya. Kemudian Python-nya ya, Python. Mm-mm. Copy link address. Download Python. Itu ya Pak, untuk membuat mockup atau desainnya kita bisa menggunakan diagrams.net, bisa juga diinstal seperti ini. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa membuat mengatur seperti apa tampilannya. Ini contoh seperti ini. Nama aplikasinya Draw.io. Itu ya. Jadi ini yang akan nanti kita lampirkan ke dokumen desainnya. Dokumen desain. Ini untuk login. Kayaknya satu table satu deh. Insert table login. Mantap.
Betul. Login ke desain. Itu ya. Boleh silakan diinstal dulu IO-nya. Kalau yang sudah install, ada yang bersedia untuk share screen pembuatan desainnya, dipersilakan. Yang pertama, itu salah satu pertama untuk membuat desain menggunakan Draw IO seperti ini. Ada juga komponen-komponen lainnya, misalkan kita mau buat diagnosa keperawatan gitu ya. Misalkan seperti ini. Search, cari diagnosa keperawatan. Terus settingnya. Hmm. D, misalkan ini ya, 001. Oh, nyari nyari D 02. Oh, hiper. Ini nanti disesuaikan dengan ininya ya. Contohnya aja beberapa, tapi nanti kita sertakan juga katalognya. Contoh nanti jadinya seperti ini. Proses keperawatan seperti ini. Jadi untuk diagnosa keperawatan, faktor yang berhubungannya, kemudian luarannya seperti apa, intervensinya, psikinya seperti apa. Jadi kita buat katalognya terlebih dahulu, sehingga apa yang kita masukkan ini tidak mesti SDKI ya. Tadi seperti apa namanya, bisa juga menggunakan Nanda, Nik, dan Nok. Karena kita kebetulan di Indonesia menggunakan STKI, SIKI, dan SLKI, kita gunakan yang ada. Tapi katalognya bebas. Nanti kalau mau tambahkan, misalkan Nanda, ini kode Nanda ya, kode Nanda 1 misal. Terus diagnosa kan ini sama ya. Nah, nanti tinggal nambahkan katalognya. Kira-kira seperti itu nanti. Ini untuk diagnosa keperawatan. Diagnosa. Nanti dilanjut. Kemudian cara kedua, kita bisa juga menggunakan AI.
Misalkan kita pakai cloudy.ai. Cloudy.com. Kita pakai yang free dulu aja ya. Tapi kalau serius, kita bisa langganan AI-nya. AI-nya cuma sekitar 300 kalau nggak salah. Contoh ya, buatkan mock up halaman login menggunakan CSS dan JS dengan tampilan modern dan user friendly. Nah, kalau menggunakan mockup-nya menggunakan AI, ini juga bisa sekaligus kita gunakan hasil mockup-nya ya. Nanti kita tinggal lengkapi back-end-nya menggunakan Python tadi. Kita tinggal tunggu saja. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita nanti sudah bikin apa namanya folder projectnya, ini akan persis seperti ini gambarnya tuh. Gimana? Ada yang mau share screen untuk pembuatan desain menggunakan AI atau menggunakan Draw.io? Dipersilakan. Bu Atih barangkali, Bu Ari. Iya, Pak. Mau coba share screen untuk pembuatan mockup? Oh, Bisa menggunakan tadi Draw.io mm-mm. atau menggunakan AI. Nama AI-nya Claude AI. Saya share di chat ya. Kelihatan, Pak. Silakan Bu Atih. Udah. Ini langsung mockupnya ya. Boleh dibuatkan ininya dulu Bu. Apa namanya dokumen analisisnya? Yang Itu tadi, Pak. belum Bapak belum share. share dokumen analisis tadi ya, Iya, Pak? iya benar. Maaf, maaf. Saya share dulu ya. Iya. Desain analisisnya.
Desain. Saya udah share, Bu. Silakan. Hmm, Ya, tadi silakan. iya, tadi di sini agak ketinggalan tadi Pak, Oh ya, Bapak ngasih materi yang ini. itu dikasih aja tanggal sekarang. Tanggal sekarang, kemudian nama analisisnya nama ibu aja. Perannya di sini apa ya Pak? Analisis aja, analisis. Analis. Sistem analis gitu, Bu. Oke. Terus untuk itunya ditambah laman login, Bu. Yang di ini Pak, di Yang gimana Pak? yang nomor satu analisis Oh kan analisis. Berarti yang pertama login. sekali nih ya Pak ya. Ya, halaman login, kemudian halaman data pasien dan registrasi. Digabungkan aja gitu Pak. Boleh. Proses login dan proses eh, data pasien. Pak, jadi kalau seandainya di tempat kami kan udah ada SIM-RS Pak. Udah ada loginnya juga di situ. Oh, kalau itu berarti ibu nggak perlu langsung ke pengkajiannya. Oh, berarti kalau udah ada login yang dari SIM-RS bisa dari situ gitu Pak. Ya, jadi nanti diintegrasikan gitu, Bu. Oh, Bisa menjadi oke. bagian SIM RS-nya atau Mm-mm. diintegrasikan. Berarti di sini kasih catatan aja Pak ya, Ya, boleh. diintegrasikan. Diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Oke Pak. Oke, lanjut ke bawah. Berarti Ibu desainnya mulai dari pengkajiannya, Bu. Desain ini analisa masalah berarti masuknya yang desain nomor yang mana Pak berarti? Yang analisis masalah Oh, sudah berarti penggunaan. berarti analisis sistem yang sudah ada ini Pak. Ya, Di sini ada CMRS rumah sakit. Ya sama sini Pak. Proses keperawatannya yang belum lengkap. ya. Nah, sekarang ada buat mock up-nya, Bu. Di sini Pak, ditambah Iya, di nomor ditambah 5 ini. pengkajian berarti ya, mulainya ya. Iya Pak, karena udah punya ini. Kajian apa? Pengkajian keperawatan. Ibu kalau misalkan punya eh, apa namanya soft copy pengkajian keperawatannya, bisa Mm-mm. masukin ke AI-nya, Bu. Nanti dia yang akan buatkan. Kita bisa soft copy kalau pengkajiannya sekarang kan kertas tuh kan Pak. Ya. Bisa difotokan Itu juga. bisa. Oh, Oh, dibuatkan aja yang simple. Coba Ibu buka Claudi AI-nya tadi. ya Pak. Bentar, Pak. Yang Mhm. ini Pak. Ya, misalkan kita mau bikin yang gampang dulu deh. Misalkan Morse. Ketik Oh, aja, buatkan mockup pengkajian Morse scale dengan HTML, CSS,
dan JS. Gitu aja, Pak. Ya, itu aja. Pak, di punya Bapak tadi tampilannya bisa kelihatan apanya Pak desainnya. Kalau di saya enggak, gimana tuh Pak? Oh, klikkan ini, Bu. Nah, ini nih yang muncul. Oh ini. Nanti kalau sudah selesai dia akan tampil eh apa namanya? Previewnya. Hmm. Jadi nanti Ibu bikin apa lagi? Pengkajian kan banyak tuh. Bisa Iya, kita buatkan seperti ini. Dan Pak. Ibu nanti bikin prioritasnya. Apa Mm-mm. dulu, apa dulu, apa dulu. Nanti dibuatkan eh listnya. Iya. Pak, ini sebenarnya di SIMRS kami itu untuk pengkajian ini udah banyak, maksudnya bukan banyak, tapi ada beberapa yang sudah diakomodir. Ya. Cuman dia terpisah-pisah seperti yang Bapak bilang tadi. Hmm, Kan kita lebih enaknya eh, gabung jadi satu semua gitu kan Pak. Kalau dewasa nanti dia eh, apa saja yang harus diisi tergabung dalam satu formulir gitu. betul, betul. Nah, Oh ini ini dia. terjadi kan ya. Nah, SIM RS-nya itu dibuat oleh in-house di rumah sakitnya atau punya vendor, Bu? Ada vendor Pak. Udah vendor ya. Mm-mm. Agak sulit ya kalau agak vendor. Tapi kalau misalkan mau satu lembar yang scroll ke bawah terus, sebenarnya kan bisa Mm-mm. menggunakan si pengkajian misalkan Morse scale ini. Ini Mm-mm. dibuat menjadi komponen, salah satu komponen pengkajian. Jadi komponen pengkajiannya nanti akan banyak. Iya, Pak bisa seperti itu komponen, Pak. eh kalau misalkan secara teknis sih bisa, Hmm. tapi kan si vendornya harus merubah sistemnya mereka. Itu yang kita nggak tahu mereka mau atau enggak. Itu, Bu. Kalau misalnya kita yang maksudnya itu ya abaikan yang udah dikembangkan sama vendornya, tapi di kita menyusunnya seperti itu terus kita usulkan ke vendor gitu bisa Pak? Bisa bisa saja, Bu. Oh. Usulkan ke vendor atau bikin di IT sendiri atau kumpulin perawat informatika di keperawatan. Caranya sih boleh seperti apa aja. Tapi intinya kalau mau pengkajian utuh dari awal sampai akhir, nah ini Mm-mm. nanti setiap pengkajian itu dijadikan komponen. Nanti kita rangkai Mm-mm. pengkajian anak komponennya apa saja. Misalkan anak berarti kan bukan Morse tapi Humpty Iya. Dumpty, Oh apalagi iya. apalagi. Jadi ketika sudah dirangkai, nanti Mm-mm. akan seolah-olah jadi satu halaman. Jadi satu Oh. halaman itu terdiri dari banyak komponen. Nanti kita belajar sampai situ Pak. Iya kan Pak? Iya, kalau sebelajar kita sampai situ. Ah, oke Pak. Kalau udah gini, Udah gini kan Ibu nanti masukin ke dalam dokumen analisa tadi. hmm, Ini mock dokumen up-nya. bisa. Berarti ini Pak tadi. Ya, pengkajian Morse. Nanti kan Saya. pengkajiannya banyak tuh, Bu. Iya Nah, Pak. ini nanti satu-satu Morse. Nah, kalau mau misalkan pengkajian awal, Ibu Mm-mm. bikin aja satu tabel lagi. Nanti isinya pengkajian. Pertama, komponennya keluhan utama. Komponen kedua, tanda-tanda vital. Komponen ketiga, morse gitu. Di Gini maksudnya Pak. satu tabel utuh. Gini Tab- Pak. Ya, satu poin, satu row. Oh, berarti pengkajian, misalnya gini, terus di sini satu keluhan utama gitu ya, Pak. Oke. Nanti keluhan utama, Saya keterangannya apa, gambar mockupnya apa. hmm, kayak gitu. Nah, sehingga di user tampilannya itu satu satu halaman lengkap. Ya, ini memang kendalanya itu eh, tidak semua rumah sakit membuat sistem sendiri. Biasa juga Mm-mm. ada yang menggunakan vendor dan Mm-mm. vendor tidak semua vendor bersedia merubah-rubah sistem mereka. Itu Mm-mm. sih menjadi kendala sih. Tapi kalau kita membuatnya dari scratch,
ya kita akan membuat sesuai dengan kebutuhan kita sendiri gitu. Itu sih apa namanya kekurangan kelebihannya. Kalau kita yang bikin sendiri, kita akan buat sesuai dengan keinginan kita sendiri, tetapi kita perlu tenaga dan waktu seperti itu. Oh ya, Pak, satu lagi Pak. Ya, siap. Kemarin tuh kami pernah juga ngobrol sama vendornya minta diakomodir semua yang kami butuhkan ke dalam sistem. Hmm, Terus vendornya kan punya perwakilan Pak di rumah sakit kami. Dia ya. bilang kita nggak bisa sembarangan katanya karena data ini nanti akan dikirim ke Kemenkes untuk satu sehat dan ini udah standar dari Kemenkes katanya gitu Pak. Itu Ya, kalau kita kembangkan sistem yang seperti ini, kebutuhan untuk pengiriman ke Kemenkes sesuai standar gitu-gitu bisa, artinya maksudnya bisa memenuhi standar itu juga atau kayak mana Pak? untuk Kemenkes kan dia kan menggunakan Fire, Bu. Jadi Mm-mm. ada poin apa namanya modul-modul yang dikirim ke Kemenkes, ada juga yang enggak. Saya tidak yakin kalau data-data keperawatan kayak morse segala macam itu dikirim ke Kemenkes. Oh. Kalau misalkan tanda-tanda vital, kemudian diagnosa medis, Mm. kemungkinan besar iya. Hmm. Jadi Berarti kita bisa aja kembangkan ini untuk kebutuhan kita di lapangan gitu ya Pak intinya. bisa aja, Bu. Pilihannya vendornya yang mengembangkan yang seperti kita ibu yang menganalisa Mm-mm. atau ibu dari tim internal sendiri yang mengembangkan secara independen kemudian diintegrasikan dengan sistem yang ada. Itu Oh ya, pilihannya yang bisa dikerjakan. oke Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Iya, Pak. Ati. Ininya kita coding ini kita simpan di mana Pak? Atau ini udah Codingannya minggu depan kita akan mulai coding. Jadi oh ini untuk ini ini aja Pak ya. ibu login aja dulu di sini, Oh ya udah. sehingga besok kan masih bisa dilihat. Oh ya oke Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih, Bu. Pak izin Pak, Ya, silakan, Pak Robi. menarik tadi. Ini cukup menarik Pak terkait tadi kalau kalau Bu Tarik kan sudah jadi ya. Kalau saya emang masih mendevelop gitu Pak ya. Ya, Seperti itu. Nah, tadi apa namanya? Terkait item-item atau pengkajian-pengkajian yang tadi kita inginkan. Tadi betul apa yang Bapak sampaikan, kita scratch dulu dengan tim gitu kan Pak ya. Lalu kita selanjutnya apakah kita perlu membuat tampilan mock up yang tadi Bapak ajarkan atau memang cukup di list dulu aja Pak? ya. Jadi kalau misalkan mock up awal nanti supaya kan seragam nih antara pengkajian satu, pengkajian dua itu, mock up-nya boleh satu, yang lainnya dalam bentuk mentah. Jadi nanti si mock up ini akan template-nya itu akan seragam, cuman isinya aja yang berbeda-beda. Gitu, Pak. Nah, oke baik. Jadi mungkin tahapan awal sekarang kita scratch aja dulu Kak, Pak ya. Apa aja yang diinginkan, apa aja gitu Pak ya. Betul, betul, Pak. Jadi sekarang kan kita sudah punya dokumen perencanaan dan analisisnya. Nanti di bagian analisis perencanaan analisis ini dilengkapi kan tadi 5 proses keperawatan. Nah, pengkajian ini komponennya di list semua komponen yang akan kita buat. Mulai dari keluhan utama, scoring, sampai mungkin nanti pengkajian kebutuhan khusus seperti pengkajian bunuh diri, lansia, dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi sementara kita sketch dulu kebutuhan kita apa saja, baik itu dari newborn sampai ke geriatrik, boleh Pak ya. Kita Boleh, kita boleh. sudah ya. Oke baik. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, eh untuk planning dan desain sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke planning sudah, analisis sudah, berarti ke desain ya. Desain tadi udah. Oh, Iya.
Oh, ini tadi kelewat. Tadi Yang harus lain ini. analisis dulu tadi yang berbentuk kata-kata, baru setelah itu desain. Jadi kita sudah 3 tahapan ya. Kita sudah masuk 3 tahap, planning, analisis, sama desain. Oke, berarti tahap selanjutnya itu adalah development, pembuatan sistem. Nah, untuk pembuatan sistem, kita akan membuatnya menggunakan Python. Hari ini saya demonstrasi saja. Minggu depan atau ya kemungkinan minggu depan ya, kita akan Itu satu. satu Cuma orang tuh eh, apa namanya diambil praktek dari kita masing-masing. itu. Tapi Baru sekarang saya akan menunjukkannya dulu bagaimana menggunakan Python. Jadi pertama instalasi Python dulu. Karena kebetulan saya sudah punya instalasinya, jadi saya tinggal membuat foldernya dulu. Tahap pertama adalah membuat folder project. Kita membuat, boleh di C, boleh di D ya. Saya akan membuatnya di folder eh, folder D, new folder, project NAS, Nursing Information System. Nah, yang kedua yang perlu digunakan, boleh menggunakan Notepad++, tapi kalau mau ikut lanjut ke developmentnya, saya sangat menyarankan menggunakan Visual Code. Visual Code ini ada buat Visual Code. Ada buat Windows ada, buat Mac ada, buat Linux juga ada. Jadi persiapannya tadi pertama, saya Screen Bapak nggak kelihatan, Pak. belum share screen ya. Maaf, maaf, maaf. Dikira saya aja. eh saya share di sini ya. Nah, Tulis di sini aja deh. yang nggak kebalik lah, memang dari atas bukannya. Kan disetriknya dari sini, dicepetnya, yang kita lubangnya. Bocor. Ambil sausnya yang kalau tuh, yang beli dekat ini loh, ke garam. Nah, Python. Kemudian eh, enggak. boleh Nah, ini juga penting kok. Visual Code atau Notepad juga boleh. Hah? Terus AI, Cloudy, bisa Gemini. Kalau ini kan tinggal akses saja ya. Nih, Untuk Python sudah tadi ya. Ini untuk copy. Visual Code.
visual code. Oke, baik. Saya akan membuat halaman login dulu ya. Oh, pertama ini dulu. Kalau sudah ada visual code, kita buka tadi saya sudah buat folder projectnya. Saya simpan di D. Nama projectnya Project NIS. Project NIS. Saya akan membuat halaman login. Buatkan halaman login menggunakan satu backend. Backend itu yang tidak kelihatan sama user. Dia berhubungan dengan database. Python. Frontend itu yang dilihat dan digunakan oleh user. Jadi HTML, CSS, dan JS itu adalah untuk membuat tampilan tata letak lah, layout ya, dari si aplikasi yang akan kita buat. Database-nya kita menggunakan bawaan Python yaitu SQLite. Tambahkan yang bagus, modern, dan user ID, username, row aja. Row ID, username, password, nama lengkap, levelnya, level admin atau user, kemudian status aktif atau non aktif. Enter. Kita tinggal tungguin saja. Nanti si Claudinya dia akan membuat codingan untuk yang kita sebutkan. Python, ada Pythonnya, ada HTML-nya sebagai front end, ada database-nya. Kita tinggal tunggu saja sambil mungkin seruput kopi biar dia yang kerja. Jadi nggak perlu lagi kita coding sendiri ya. Nah, ini backend loginnya sudah selesai dengan nama app.py. Itu extension dari Python. Ini yang akan kita buatkan di Visual Code atau foldernya. Saya akan membuatkan sesuai dengan yang dikasih nama yaitu app.py. Ini yang akan nanti kita running. app.py-nya kita copy paste, simpan ke app.py. Ctrl S. Selanjutnya app.py
sini untuk tampilannya. Dia pakai PPP. Kita buat folder untuk template, kemudian users.html. Kita copy pastekan. Oh, bukan. Kita copy paste front end-nya, HTML-nya. Oke, kita sudah punya dua, yaitu folder file app ini untuk backend-nya menggunakan Python, kemudian user HTML. Oh, salah, harusnya di sini. Nah, di bawah folder templates user HTML. Ini artinya apa namanya? Kode Python ketika dijalankan dia akan mengenerate table. Nama tabelnya user. Kemudian kalau aktif masuk ke login menggunakan username. Oke, setelah itu kita tinggal jalankan aplikasinya. Di sini nanti klik kanan setiap apa namanya baik di Mac maupun di Windows ada yang namanya CMD atau terminal. Kemudian kita ketikkan perintahnya Python, nama aplikasi kita app.py, maka perintahnya adalah Python app.py. Nah, ini kita runningkan di copy localhost. Portnya nomornya 5000. Ini tidak ada. Kita suruh lagi si Cloudy ID itu untuk membetulkan di mana letak kesalahannya. Admin passwordnya admin 123. Ini. Oh, nama filenya itu login HTML. Kita ganti nama filenya. Login HTML. Tunggu sampai selesai dulu. Kita copy ke login. Kita jalankan ulang. Masih error. App.py-nya. Oh, sedang jalan juga dia.
Kita ganti 500-nya. 5.000. 9.999. Mm-mm. Python app.py. Ini berjalan di 999. Backend berjalan dengan baik. Buka file login HTML. API login berarti ini. Hmm. Kita buka. Nah, nanti seperti ini. Kira-kira seperti itu apa namanya yang akan kita kerjakan mulai minggu depan. Jadi kita membuat aplikasi menggunakan Python dan front end-nya menggunakan HTML. Kemudian yang harus disiapkan adalah aplikasi Python-nya, Visual Code, sama ini kalau misalkan pengembangannya masif ingin segera apa namanya diselesaikan, ada baiknya ini berlangganan supaya nanti pembuatannya bisa panjang. Kalau misalkan menggunakan yang gratis, sebentar ini nanti sudah habis kuotanya, jadi kita harus nunggu lagi. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mohon izin Pak, di luar tema yang hari ini boleh Pak, mau tanya satu hal. Boleh, boleh silakan, Pak. Untuk Cloud.ai itu apa bisa untuk yang Android Pak ya? Atau khusus untuk yang berbasis web gitu Pak? Maaf Pak, bisa diulang Pak? Maksudnya khusus apa? Untuk yang Kalau di Cloud.ai itu ya, apakah kita juga bisa membuat tampilan aplikasi berbasis Android dengan menggunakan Claude atau Claude itu hanya untuk yang berbasis web seperti itu Pak. bebas Pak, dia bisa apa namanya bahasa programnya bisa apa aja, bisa Python, bisa kalau Android kan pakai apa namanya Kalian Pak. Kotlin, Kotlin juga bisa dia, Baik Pak. Terima kasih Pak. Kotlin. Bisa Pak, dia bisa semua program sepertinya bisa sih dia. Baik Pak. Gitu. Terima kasih Pak Hendy. Oke, sama-sama Pak. Nah, dia Kotlin nih. Buat kode pak login. Jadi kita bisa buat aplikasi app-nya seperti ini.
Begitu. Ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan kali ini. Yang berminat untuk membuat codingannya sampai selesai bisa mengikuti kembali minggu depan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya, Hendi. terima kasih Pak Endi. Terima kasih, Terima kasih Pak. Bapak Ibu atas partisipasinya. Ya, terima kasih. Selamat Terima siang. kasih Pak Hendi. Selamat siang. Selamat siang, Buro. Mulai deh. Terima kasih, Ya, Pak. pamit ya Pak. Ya, Izin live, Pak. silakan Bu. Terima kasih. Makasih Kang Hendy. Sama-sama Bu. Nanti rekamannya dibagi ya, Pak. Iya Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hendi. Sama-sama Bu.